wa ala umur dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 8 Kota Bogor, Ibu Dr. Anda Dedeh Rohayati. Yang terhormat seluruh guru dan staf TU SMA Negeri 8 Kota Bogor. Yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 8 Kota Bogor. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan milenial Sematen Ramadan virtual tahun 1442 Hijriah hingga saat ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang fikih. Fikih adalah salah satu bidang ilmu yang membahas tentang, secara khusus membahas tentang aspek baik dalam hal muamalah ataupun ibadah. Salah satunya yang akan dibahas yaitu tentang rukun Islam. Yang mana kita tahu bahwa rukun Islam terdiri dari 5 perkara. Yang pertama yaitu syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, dan yang kelima pergi haji jika mampu. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata syahidah atau artinya telah menyaksikan. Syahadat itu terbagi menjadi 2, ada syahadat tauhid dan ada syahadat rasul. Syahadat tauhid bunyinya asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat rasul itu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu salat. Salat artinya doa, sedangkan istilah yaitu suatu kegiatan atau perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat termasuk amal yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat termasuk ibadah yang paling utama. Jika salat kita baik, maka seluruh amal kita pun akan baik. Jika salat kita buruk, maka seluruh amal kita pun akan buruk. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kepada perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu, kita wajib melaksanakan salat, terutama salat yang 5 waktu. Salat 5 waktu itu apa? Salat yang dari salat subuh, salat zuhur, salat asar, maghrib, dan salat isya. Selain salat yang wajib, kita juga harus melaksanakan salat-salat sunnah yang lainnya. Ada salat sunnah duha, tahajud, salat sunnah rawatib, atau yang sekarang kita laksanakan di bulan suci Ramadan itu adalah ada salat sunnah tarawih dan salat sunnah witir. Nah, yang selanjutnya yaitu puasa. Puasa yaitu artinya menahan diri dari hawa nafsu, dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa terbagi dari berbagai jenis, ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib itu seperti puasa Ramadan, puasa qada, dan puasa nazar. Puasa Ramadan wajib bagi yang mampu, sedangkan puasa qada wajib dibayar oleh orang yang tidak melaksanakan puasa ketika bulan suci Ramadan. Namun jika yang sudah lansia tidak mampu membayar puasa dengan puasa qada, bisa diganti dengan fidyah. Selanjutnya ada puasa nazar. Puasa nazar itu puasa ketika kita menginginkan sesuatu, namun ketika kita berhasil, kita berjanji akan puasa sebanyak 3 hari. Nah, itu wajib dilaksanakan. Selanjutnya ada puasa sunnah. Puasa sunnah itu yang biasa kita lakukan ada puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid pertengahan bulan, atau puasa Nabi Daud, dan puasa Tarwiyah atau Arafah, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan adalah sholat. Nah, kenapa sholat? Puasa hubungannya dengan sholat apa? Ibaratnya seperti sebuah keran yang mengalirkan air dalam sebuah ember. Nah, keran ini adalah pahala, keran ini adalah puasa. Airnya itu adalah
pahala kita, sedangkan ember itu adalah diri kita. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka ada satu lubang dalam ember tersebut. Jadi pahalanya tidak akan pernah penuh, kalau kita tidak melaksanakan sholat. Makanya jangan sampai kita melaksanakan puasa tapi tidak sholat, seperti itu. Terus sholat itu termasuk tiang agama, maka kita wajib melaksanakan sholat. Bagaimana sebuah bangunan bisa terbentuk atau berdiri kokoh tanpa adanya sebuah tiang atau fondasi? Yang selanjutnya yaitu zakat. Zakat adalah suatu bentuk ibadah yang dilaksanakan sesuai takaran atau sesuai takarannya. Harta yang kita infakkan sesuai takarannya dan jika sudah mencapai nisabnya. Nah, biasanya zakat itu terbagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Zakat fitrah yang biasa kita laksanakan ketika bulan suci Ramadan. Biasanya kita membayar zakat fitrah menggunakan bahan pokok atau bisa digantikan dengan uang. Namun lebih afdol jika menggunakan bahan pokok yaitu beras misalnya. Beras itu sebanyak berapa sih? Sebanyak 2,5 kilo. 2,5 kilo itu setara dengan 3,5 liter beras. Atau bisa juga dengan digantikan uang seharga beras tersebut. Lalu jangan lupa kita untuk membaca niat zakat fitrah itu tersendiri. Jangan sampai kita niat zakat fitrah tapi kita tidak tahu nih niatnya apa. Nah, ada niat untuk zakat fitrah yaitu nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardu lillahi ta'ala. Saya niat zakat fitrah untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Lalu selanjutnya yaitu ada ibadah haji. Ibadah haji. Haji itu berasal dari kata yang artinya menyengaja. Lalu secara istilah haji itu adalah perjalanan ke Baitullah pada waktu dan tempat tertentu untuk melaksanakan amalan dalam syariat Islam. Ada sebuah ayat yang menjelaskan walillahi man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu menjelaskan bahwa haji boleh dilaksanakan atau hanya bisa dilaksanakan bagi orang yang mampu. Untuk yang tidak mampu terus nggak boleh melaksanakan haji, boleh saja dengan cara menabung. Karena ibaratnya kalau rukun Islam ada 5, kalau satu belum terpenuhi kayak kurang lengkap atau kurang sempurna. Terus mengingatkan untuk selalu senantiasa menjaga amal ibadah kita. Menjadi pertanyaan besar, apakah puasa kita diterima atau tidak? Puasa kita jika diterima itu tandanya ketika Ramadan telah berakhir, itu tandanya kita masih tetap semangat untuk tadarus Quran, membaca Al-Quran. Terus tetap semangat ketika azan berkumandang kita langsung lari untuk segera salat jamaah. Nah, berarti itu insya Allah tanda-tanda ketika puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita setelah dan masih kayak gitu aja, masih belum berubah, itu tandanya puasa kalian masih belum diterima. Ibaratnya ya pembiasaan selama bulan suci Ramadan 1 bulan itu tidak melekat pada diri kalian masing-masing. Lalu kita selain puasa wajib melaksanakan salat, kita harus mengiringi dengan membaca ayat suci Al-Quran. Karena dalam bulan Ramadan diturunkannya ayat suci Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini sekian dari Ibu, kesimpulannya adalah kita tidak boleh meninggalkan sholat yang 5 waktu itu. Jika kita meninggalkan sholat yang 5 waktu, berarti pahala puasa kita akan sia-sia. Walaupun puasa hanya Allah yang tahu berapa jumlah atau besarnya pahala yang akan diberikan oleh Allah, namun kita harus tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai setiap muslim, yaitu yang 5: mengucapkan syahadat, sholat, puasa, zakat, dan pergi haji jika mampu pergi. Nah, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah disampaikan dapat kalian pahami. Wassalamualaikum